Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Berjumpa lagi dengan saya di Mister D channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Masih bersama jas merah ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara melepas frame head unit. Melepas frame head unit ini diperlukan ketika kita akan mengganti panel ya, lampu panel hazard dan lampu panel-panel yang ada pada frame head unit ini, termasuk AC. Kebetulan memang untuk lampu panel AC saya sudah mati, tetapi untuk lampu senjanya itu masih hidup semua, tapi tidak terlalu kelihatan ya, biar lebih terlihat jreng ya. Nanti lampu-lampunya ini akan saya ganti. Untuk melepas frame head unit ini ya, di sini ada satu baut skrup ya, buka menggunakan obeng yang pendek ya. Ini saya buka menggunakan alat seadanya, alat kadarnya. Nah, setelah baut skrup dilepas ya, ini yang di bawah bisa kita cungkil pelan-pelan, satu di sini saja. Kemudian framenya bisa kita lepas sama dengan mencungkil, karena ini sistemnya hanya klip-klip saja. Berikutnya kita lepaskan semua soket-soket kabel yang ada yang menempel pada head unit. Untuk tombol hazard, untuk melepasnya bisa kita lepas soketnya terlebih dahulu, kemudian dorong tombol hazardnya. Nah, di sini untuk hazard hanya ada satu lampu. Ini untuk melepasnya bisa didorong dulu, kemudian baru dilepas soketnya, atau dilepas soketnya terlebih dahulu, kemudian baru didorong, bisa. Mana yang lebih mudah lah ya. Ini pun sama ya, ini untuk soket biasa kita lepas dulu soketnya. Untuk melepas soket sama semua, pencet penguncinya kemudian tarik. Nah, untuk saklarnya ya tinggal ditekan penjepitnya lalu didorong. Untuk saklar AC ini ada dua lampu, satu untuk lampu indikator AC-nya, kemudian yang satu untuk lampu senjanya. Kemudian untuk saklar defrogger pun sama ya, soketnya dilepas, kemudian untuk saklarnya ditekan pengaitnya, kemudian baru didorong, atau bisa pula sebaliknya, didorong dulu saklarnya, setelah terlepas baru dilepas soketnya pun bisa. Untuk tombol defogger pun sama ya, ada dua, jadi satu indikator dan satunya lampu senja. Kita lepas lampunya ya, caranya tinggal diputar saja, tinggal diputar ke kiri untuk melepas. Jenis lampunya itu lampu T3 ya. Untuk tombol hazard satu lampu, untuk tombol AC 2 lampu, dan untuk tombol defogger 2 lampu. Jadi kita memerlukan 5 buah lampu jika ingin diganti semua ya. Jenis lampunya T3. Kemudian untuk lampu bawaannya itu ternyata AC, dia bisa bolak-balik, bisa hidup. Yang min plusnya, maksudnya min plusnya dibolak-balik bisa hidup. Ini yang sudah mati. Kemudian ini ya, ini hidup ya, hidup satu, memang tadi untuk defogger masih hidup ya. Ini bolak-balik ternyata hidup. Berikutnya saya juga akan mengganti lampu panel ini ya. Ini dan ini ya. Ternyata di dalam sini itu lampunya hanya ada dua ya, yang bisa menerangi semua panel tadi. Untuk melepas framenya ya, ini ada 6 skrup yang harus dilepas ya. Jadi framenya saja yang akan dilepas agar kita tidak perlu membongkar seling-seling setelan AC ini ya. 6 skrup, 6 baut skrup. Untuk lampunya sebenarnya sudah ada dua ya, dengan model T5, tetapi terhalang plat ini, sehingga lampu yang terlihat itu tidak begitu terang. Dan nanti lampu itu, yang 2 lampu itu tidak akan saya gunakan. Nanti akan saya tambahkan LED strip ya, saya lingkarkan di sini.
Rekomendasi saya gunakan LED strip bekas lampu alis, itu dia lebih kecil. Kalau yang ini terlalu besar, terlalu lebar. Tapi berhubung saya punyanya ini, saya pasang yang ini. Tapi tetap rekomendasi saya itu pakai LED strip alis, bekas lampu alis. Ambil tengahnya, ambil dalamnya, lampunya saja, itu lebih tipis. Nanti dilingkarkan seperti ini. Ini saya rekatkan menggunakan lem bakar. Ya. Anda bisa membuatnya lebih rapi, ya, lebih rapi dari ini. Nah, ini jorok sekali ya, kurang rapi. Tapi nggak apa-apa, ini punya saya sendiri. Dan Anda nanti bisa kreasikan yang lebih rapi. Sebelum kita pasang, kita tes dulu. Nanti penampilannya seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah lampu T3-nya. Ingat ya, yang diperlukan 5 lampu T3. 1 untuk tombol hazard, kemudian 2 untuk AC, 2 lagi untuk defrog. Kita tes dulu. Dan ini lampunya LED, jadi tidak bisa bolak-balik. Jika ketika sudah dipasang kemudian tidak mau menyala, bisa jadi itu min plusnya kebalik ya. Untuk pemasangan bisa dilepas lagi kemudian dibalik saja. Kemudian untuk lampu LED T3 ini ya, yang LED, untuk pemasangan agak ditekan sedikit. Nah, tekan kemudian putar, tidak sama seperti lampu bawaan. Kita tes. Ya, nyala. Jika dites lampunya sudah menyala semua, kita pasang kembali framenya. Ya, kita pasang sesuai urutan, mana yang dilepas terlebih dahulu, itu yang dipasangnya belakangan. Biasakan divideokan saat pelepasan. Ya. Jadi ketika kita mau masang, ketika kita bingung, kita bisa menconteknya terlebih dahulu. Untuk pemasangan akhir, ya, bagian belakang ada 1 baut, ada 1 baut skrup. Dan ini tampilan sudah jadi. Ya, berwarna biru ya, karena memang saya LED stripnya punyanya biru, jadi semua panelnya berwarna biru. Kemudian untuk indikator menyalanya warna merah. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang. Nantikan video saya berikutnya, cara merubah tampilan speedometer Honda Jazz XC Matic GT3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.